Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa berkumpul kembali untuk sama-sama menunaikan sholat asar secara berjamaah. Sore hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita itu memahami Al-Qur'an dan hadis supaya benar. Jadi jangan sampai kita itu memahami Al-Quran cuma hanya di dalam lafaz saja. Kenapa kita itu dilarang memahami Al-Quran hanya lafaz saja? Karena di dalam Al-Quran, baik Al-Quran ataupun hadis, itu banyak makna-makna yang terkandung, yang tersembunyi, yang tidak bisa hanya dipahami dengan lafaznya saja. Apalagi sekarang kan banyak Quran terjemahan. Jadi seorang ketika membaca Al-Quran lalu membaca terjemahannya, lalu dia memahami, oh ini ternyata perintah dalam Al-Quran itu seperti ini, bukan? Mengikuti artinya saja, tidak mengikuti sebab-sebab yang lain sehingga, gitu kan, pemahamannya itu salah. Lalu bagaimana cara kita itu memahami Al-Quran? Nah, ada beberapa kriteria yang harus kita pelajari. Kalau di dalam pondok pesantren itu biasanya sebelum seseorang itu belajar ilmu tafsir Al-Quran, dia itu disarankan untuk belajar kitab yang namanya Ushul Tafsir. Nah, di dalam Ushul Tafsir ini menjelaskan berbagai macam jenis, tentang berbagai macam cara kita untuk memahami isi daripada Al-Quran. Salah satu contohnya, ketika kita ingin memahami Al-Quran bukan cuma dengan lafaz saja. Pertama kita harus lafadznya kita harus tahu artinya. Yang kedua makna yang terkandungnya itu harus tahu, karena lafadz dengan makna itu berbeda. Setelah itu kita harus tahu asbabun nuzulnya Al-Quran ini. Lalu kalau hadis itu biasanya asbabul khurujnya, sebab keluarnya itu hadis. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Kenapa kita itu harus memahami asbabun nuzul? Karena Al-Quran ini isinya itu ada peringatan, ada perintah, ada larangan. Dan perintah dan larangan ini yang sering menjadi kontroversi beberapa orang yang berbeda pahamnya. Bahkan yang ironisnya ini, yang memahami Al-Quran hanya secara lafaz saja, dia merasa paling benar dan menyalahkan orang yang memahami Al-Quran yang lebih dalam lagi. Jadi jangan sampai kita itu memahami Al-Quran cuma dasar saja. Nah, kapan-kapan kita akan belajar ushul tafsir dan ushul hadis. Nah, kenapa kita itu harus memahami Al-Quran dalam segi asal turunnya atau usul asbabun nuzul, bukan? Nah, karena Al-Quran ini perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam Al-Quran ada ayat laknat. Contohnya tabat yada abi lahabi wa tab. Terkutuklah tangannya Abu Lahab. Kalau misalnya kita memahami hanya secara lafaz saja, misalnya saya namanya Abu Lahab, atau misalnya saya punya anak namanya Lahab. Berarti kalau dalam bahasa Arab bapaknya Lahab itu Abu Lahab. Kalau kita memahami secara lafaz saja, otomatis saya itu terkena terhadap adab atau kutukan daripada ayat tersebut. Kenapa? Karena ditujukan kepada Abu Lahab. Dan saya juga Abu Lahab, namanya. Tetapi kalau kita memahami secara asbabun nuzulnya, kenapa ayat itu dikeluarkan? Karena Abu Lahab yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau asbabun nuzulnya seperti itu, jadi hanya Abu Lahab yang ada pada zaman Rasulullah, dan Abu Lahab pada zaman Rasulullah juga mungkin bukan cuma satu, tetapi Abu Lahab yang dituju dalam ayat Al-Quran ini adalah Abu Lahab yang mana sering mencaci Rasulullah SAW. Jadi harus tahu asbabun nuzulnya. Dan ini saya berikan satu contoh lagi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang memerintahkan zikir secara sir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan
wa duna jahri minal qauli bil ghuduwi wal asal. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Secara lafaz seperti itu. Secara lafaz di ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berzikir secara pelan, tidak terang-terangan. Tapi tahukah kita makna yang terkandung di dalamnya sehingga ayat ini Allah turunkan? Kenapa? Gitu. Jadi kita tuh harus apa ya namanya tuh? Harus kritis ketika kita mendapatkan satu ayat seperti ini. Kita harus tahu, oh ini sebab turunnya ayat ini seperti apa? Sehingga bisakah ayat ini kita praktekkan pada saat ini? Karena apa? Kalau tidak bisa, ya seperti Abu Lahab tadi. Seperti Abu Lahab tadi. Nah, ternyata setelah diteliti, ternyata asbabun nuzulnya Al-Quran ayat ini itu kan ditujukan kepada Rasulullah, perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk memelankan zikirnya. Kenapa? Karena pada saat itu kan pada zaman Rasulullah masih sedikit orang-orang Islam, sehingga ketika Rasul itu berzikir, nah zikir di sini juga bukan cuma zikir yang saya ucapkan kemarin, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, bukan cuma itu, tetapi sholat juga termasuk di dalamnya itu zikir. Nah, ketika Rasul ibadah, sholat, zikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya dengan suara yang lantang terdengar oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir pada saat itu mencemooh Rasulullah SAW, menghina yang dibaca oleh Rasulullah, dan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka dengan cemoohan orang kafir ini. Maka akhirnya Allah turunkan ayat tersebut, berzikirlah kamu secara pelan. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh memahami ayat Al-Quran tidak bisa hanya dengan lafaz saja. Memahami hadis tidak bisa dengan lafaz saja. Tetapi kita itu harus tahu asbabun nuzulnya, sehingga kita tahu kegunaannya hadis tersebut, kegunaannya ayat Quran tersebut. Seperti saya berikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai penutup, supaya kita lebih paham dan lebih lebih sinkron. Dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ada aturan yang namanya PSBB, terus protokol kesehatan dan lain sebagainya. Ini diterapkan kapan? Ketika ada bencana COVID. Kalau suatu saat bencana COVID ini sudah hilang, lalu ada orang yang mempraktekkan ini, kira-kira kita bingung nggak dengan orang tersebut? Ngapain sih orang itu? Padahal kan kita udah normal, masih aja melakukan hal seperti itu. Nah, pemerintah mengeluarkan aturan karena ada sesuatu kendala yang harus memang diatur. Ketika aturan itu ditiadakan karena bencana itu sudah tidak ada. Dan apabila bencana itu sudah tidak ada, lalu orang itu masih melakukan aturan tersebut, maka itu akan menjadi pertanyaan bagi orang lain yang sudah biasa menghilangkan atau aturan tersebut. Nah, seperti itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.